Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan mengenai program yang kami buat ini. Baiklah, di sini kami membuat program pembelian tiket pesawat dan bus. Baiklah, yang pertama seperti biasanya kita menentukan file headernya dulu. Di sini file headernya yaitu include konio.h, include stdio.h, include iostream, include iomanip, dan include windows.h. Kemudian using namespace std main, kemudian langsung ke pendeklarasiannya, pendeklarasian variabelnya. Di sini ada variabel n, ini bertipe data integer, i bertipe data integer, di mana integer ini untuk tipe data angka. Kemudian lagi bertipe data char, cetak bertipe data char, kelas bertipe data char. Kemudian di sini ada jumlah yang mana di dalamnya ini ada angka 100. Ini 100 ini menunjukkan jumlah karakter di dalam jumlah ini. Jadi kemudian kita langsung saja ke programnya. Di sini yang pertama kami membuat ini seperti cover cout. Nanti keluarannya itu seperti cover seperti biasanya itu. Jadi di sini ada cout. Kami beri tanda bintang-bintang ini seperti agar nanti coutnya itu seperti ada bingkainya, hanya untuk mempercantik penampilannya saja, untuk mempercantik tampilan. Dibuat sejajar agar nanti coutnya pun sejajar seperti ini. Jadi di sini ada cout program pembelian tiket pesawat dan bus. Kemudian di sini juga ada cout nama kelompok kami, yaitu kelompok keluarga berencana. Kemudian di sini ada cout nama anggota kelompok kami, yaitu Elisa Sartika. Di sini ada NIM kami, Isan Surahman, kemudian Mira Sulistiana, Krisda Rizky, dan Weni Wulandari. Kemudian di sini ada jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya 2020. Kemudian di sini ada sistem pause dan sistem CLS, di mana sistem ini digunakan untuk memberi jeda antar satu program dengan program selanjutnya agar tidak dalam satu tampilan layar yang sama seperti misalnya slide. Jadi ini nanti program ini antara cover dengan program selanjutnya ini itu akan memberi jarak. Jadi mereka nanti program ini akan ada pada slide yang berbeda, tidak dalam satu slide yang sama. Kemudian di sini ada form input. Kemudian ada cout, ini ada sama dengan seperti ini, hanya untuk mempercantik tampilan layar nanti. Kemudian layar program nanti. Kemudian cout ini ada program tiket pesawat dan bus. Coutnya lagi antar provinsi di Indonesia. Kemudian di sini ada cout nanti akan pada tanggal keberangkatan, nanti pada outputnya nanti berupa perintah untuk memasukkan tanggal keberangkatan, di mana tanggalnya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31, itu pilihannya. Kemudian ada juga bulan keberangkatan, nanti ada perintah juga untuk memasukkan bulan keberangkatan kita. Bulannya itu dari bulan 1 hingga bulan 12. Kemudian selanjutnya yaitu menu. Di sini ada 5 pilihan bus. Jadi ada 5 pilihan bus, yaitu yang pertama PSJ itu Puspajaya, PTR itu Putra Remaja, RSN itu Rosalia Indah, ALS itu Antar Lampung Sumatera, HDY itu Handoyo. Kemudian di sini ada cout
yang pertama pesawat, yang kedua bus. Jadi nanti di sini kita akan disuruh untuk memasukkan kode di mana kita apa yang ingin kita pesan. Kita ingin memesan tiket pesawat atau tiket bus. Jadi jika kita ingin memasukkan tiket pesawat, kita masukkan kode 1. Jika kita ingin memasukkan kode itu, jika kita ingin memesan bus, maka kita memasukkan kode 2. Kemudian di sini juga ada sistem pos dan sistem CLS, itu sama saja seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada semisal kita ingin memesan sebuah pesawat. Jadi kita ingin memesan pesawat itu masukkan kode 1. Nanti maka akan keluar pesawat. Nah, dan jika kita ingin memesan pesawat, setelah itu nanti akan ada jenis. Jadi pilihan pesawat. Nanti kita akan disuruh untuk memilih pesawat, di mana dalam pesawat ini ada 5 pilihan. Yang pertama yaitu Merpati, yang kedua itu Garuda, yang ketiga itu BTV Batavia, yang keempat SWY itu Sriwijaya, dan yang kelima AA itu Air Asia. Jadi di sini sama saja, si out masukkan kode pesawat, si in nanti kita akan diberi perintah untuk memasukkan kode pesawat. Dimana jika kita memasukkan kode 1, maka yang keluar adalah Merpati. Jika kita memasukkan kode pesawat 2, maka yang akan keluar Garuda dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada sistem pos dan sistem CLS. Ini dimana sama saja seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Di sini juga ada semisal kita memilih kode 1. Jika kita memilih kode 1, maka di sini akan keluar pesawat Merpati. Berarti kita memilih kode 1, yaitu di mana kode 1 itu menunjukkan pesawat Merpati. Kemudian kelas pesawat, dan kelas pesawat ini pun dibagi menjadi 3, yaitu A itu untuk eksekutif, B itu bisnis, kemudian C ekonomi. Nanti maka setelah kita memilih pesawat, kita akan memilih kelasnya. Nanti akan keluar sebuah perintah untuk kita memilih kelas pesawat, dan memilih kelas pesawat tersebut itu harus menggunakan huruf kapital. Jika kita memilih kelas pesawat itu tidak menggunakan huruf kapital, maka akan ada perintah lagi untuk kita memilih kembali kelas pesawat yang benar sesuai dengan ketentuannya, itu harus huruf kapital A, B, C, huruf kapital, tidak boleh bukan huruf kapital. Kemudian di sini ada si in class. Nah, semisal seperti ini. Jika ini kan tadi pesawat Merpati. Nah, dalam setiap kelas ini eksekutif, bisnis, dan ekonomi, pada setiap kelasnya itu berbeda harga, dan pada setiap pesawat juga antar pesawat Merpati dengan pesawat yang lainnya juga setiap kelasnya berbeda harganya. Ini ada jika kelas A, maka harga dari kelas A ini yaitu eksekutif, yaitu harganya 1.500.000. Kemudian jika kita pilih kelas B, maka harganya 1 juta. Kemudian jika kelas C, maka harganya 500.000. Kemudian jika kita memasukkan kelas pesawat, misalkan kita memasukkan kelas pesawat itu, kelas pesawat itu ada 3, A, B, dan C. Kemudian kita memilih kelas pesawat D, maka akan otomatis keluar pernyataan seperti ini, kelas pesawat tidak ada atau salah input kode kelas. Kemudian di sini ada go to pilihan, nanti akan kembali akan ada perintah untuk kita memasukkan
kelas untuk kita memilih kelas pesawat kembali, tapi dengan kelas pesawat yang benar. Kemudian selanjutnya ini jika kita memilih kode 2, maka otomatis yang keluar adalah pesawat Garuda kelas pesawat. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, hanya saja di sini yang berbeda harganya. Baiklah, kita langsung saja ke selanjutnya. Ini sampai ke kode pesawat kelima, yaitu Air Asia. Nah, di sini jika kita di sini kan pesawat itu ada 5 pilihan. Jadi jika kita memilih pesawat itu jika kita memilih pesawat nomor 6, maka akan otomatis keluar pernyataan pesawat yang diminta tidak tersedia. Kemudian di sini jika kita memilih kode 2, maka akan otomatis yang keluar adalah bus. Karena pilihan ada 2, kita ingin memesan tiket jika kita memasukkan kode pertama, kita memilih pesawat, memesan tiket pesawat, dan jika kita memilih yang kode 2, maka kita memilih untuk memesan tiket bus. Kemudian di sini ada menu pilihannya. Pilihannya itu kan bus tadi ada 5. PSJ itu untuk Puspajaya, PTR itu untuk Putra Remaja, RSN itu untuk Rosalia Indah, ALS itu untuk Antar Lampung Sumatera, HDY itu untuk Handoyo. Kemudian nanti akan ada perintah masukkan kode bus. Jadi kita pilih 5 pilihan itu. Jika kita memasukkan kode 1, maka yang akan keluar adalah bus Puspajaya. Jika kita memilih nomor 2, maka otomatis akan keluar bus Putra Remaja. Kemudian di sini ada sistem POS dan sistem CLS. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu untuk memberi pembeda antara slide sebelumnya dengan slide selanjutnya. Jadi nanti kita tinggal klik sembarang, maka akan otomatis dia langsung berpindah ke slide selanjutnya untuk memberi pembeda pada program selanjutnya. Kemudian di sini jika kode 1 kita memilih memasukkan kode 1, maka akan otomatis keluar bus Puspajaya. Kemudian di sini kelas bus. Kelas bus di sini ada 3. Yang pertama eksekutif, yang kedua VIP, dan yang ketiga ekonomi. Pilih kelas bus sama seperti pemilihan kelas pada pesawat tadi. Jadi di sini harus huruf kapital. Jadi jika bukan huruf kapital, maka akan otomatis akan ada perintah lagi untuk memasukkan pilihan kelas yang benar. Di sini pun sama, setiap kelas itu ada kelas, setiap pilihan kelas itu kan setiap busnya itu ada 3 pilihan kelas, dan ketiga pilihan kelas itu dengan harga yang berbeda, dan dari setiap bus juga berbeda harga. Contohnya ini, jika kelas A ini pada pesawat Puspajaya tadi. Ini jika kelas A maka harganya 450.000, jika kelas B maka harganya 375.000. Jika kelas C maka harganya 350.000. Di sini ada siot kelas bus tidak tersedia. Kelas bus tidak tersedia atau salah input kode kelas. Di sini
jika kita memasukkan karena hanya ada 3 kelas pada bus ini. Jika kita hanya ada kelas A, B, C, dan jika kita memasukkan kelas D, maka otomatis akan keluar pernyataan seperti ini. Kelas bus tidak tersedia atau salah input kode kelas. Kemudian di sini ada go to pilih. Nah, maka akan kembali lagi untuk kita memilih kelas bus yang benar. Ini kemudian selanjutnya jika kita memilih kode 2, maka akan keluar bus putra remaja keluarannya. Dan seterusnya sama saja. Hanya yang membedakannya yaitu total harganya. Yang membedakannya harga setiap kelas dari bus tersebut. Kemudian ini sampai ke bus kelima sama saja. Kemudian di sini juga ada sistem pos, sistem CLS sama saja seperti program sebelumnya. Kemudian di sini ada siot pilihan Anda tidak tersedia. Ini sama saja jika kita memilih, di sini hanya ada 5 pilihan bus dan kemudian kita memilih memasukkan kodenya itu nomor 6, maka akan otomatis keluar pernyataan seperti ini. Pilihan Anda tidak tersedia. Kemudian selanjutnya yaitu ada form output. Di sini ada program tiket pesawat. Jadi pesawatnya ini Indonesia, Malaysia. Jadi di sini ada nota transaksi. Jadi di dalam nota transaksi ini nanti kita suruh memasukkan jumlah tiket. Nanti kemudian ada perintah nanti itu, kemudian jumlah tiket itu dari total sama dengan harga dikali jumlah K di dalam array ditambah total K di dalam array. Kemudian penumpang itu penumpang ditambah jumlah K di dalam array. Kemudian siotnya nanti itu total bayar dalam rupiah, kemudian harga dikali jumlah sama dengan total. Di sini kemudian ada siot. Nanti akan ada pernyataan pesan tiket lagi jika kita memilih lagi, maka akan kembali lagi ke menu sebelumnya kita untuk memasukkan jumlah tiket, kemudian dan jumlah tiket dan lain-lain. Kemudian jika tidak, maka akan otomatis langsung ke penumpang. Jadi di sini penumpang itu ada data penumpang. Data penumpang di sini, data penumpang di sini kita menggunakan menggunakan perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan penumpang, di mana ini penumpangnya ini bebas, kita tidak tahu jumlah penumpangnya, dan ini i plus. Di sini ada siot nama penumpang, kemudian nanti akan keluarannya yaitu nama. Kita masukkan nama i di dalam array ini, kemudian umur penumpang, maka akan keluarannya yaitu umur. Jenis kelamin itu kita inisialisasikan dengan L atau P. L itu untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian nanti akan keluar jumlah jenis kelamin, kemudian nanti nomor HP dan alamat email. Kemudian di sini juga ada sistem pos dan sistem CLS, sama seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya gunanya yaitu. Kemudian di sini akan ada pernyataan apakah Anda ingin mencetak tiket. Jika ya, maka otomatis data penumpang tadi akan keluar data penumpang tersebut. Cetak ini sama saja dengan seperti cetak struk.
Kemudian jika tidak, maka akan otomatis keluar tiket akan dikirim melalui email. Di sini ada set use flags, di mana ini gunanya yaitu untuk merapikan dari data penumpang yang kita masukkan tadi. Ini ada use left, berarti ini nanti rapi di kiri dari kiri. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.